Kita mau coba simulasi terkait dengan apa yang dilakukan nanti satuan pendidikan, terus nanti sampai dengan dinas melakukan apa, sampai nanti pengecekannya, sampai terbit satu informasi ijazah. Terus setelah terbit, Bapak Ibu nanti bisa mencoba ngecek terkait dengan yang sudah diterbitkan itu apakah bisa muncul di dalam portal atau tidak. Tetapi ini sifatnya masih kita simulasikan. Tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dari mulai satuan pendidikan, melakukan penyiapan data, setelah itu membuat DNS, DNT, kelulusan, DNT sampai nanti upload yang lain-lainnya. Mungkin di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Ini adalah tim Pusdatin yang saya akan memperkenalkan sebelumnya. Yang paling cantik, ya. Mbak Anggun. Beri plus untuk Mbak Anggun. Ini Mbak Anggun ini teman ngopinya Pak Gogot waktu di Korea. Jadi beliau juga lebih awal kembali ke Jakartanya sebelum Pak Gogot, seperti itu. Yang kedua, Mas Muhammad Yusuf. Dia ini adalah admin database yang ada di Pusdatin. Ada satu lagi, Kak Seto, naik dong Kak Seto, nggak usah malu-malu. Nah, ini adalah Kak Seto yang penanggung jawab verbal. Jadi beliau adalah penanggung jawab verbal terkait dengan residu-residu yang ada, coaching klinik setiap hari ada timnya Mas Seto yang membantu untuk melakukan perbaikan-perbaikan data yang memang harus dilakukan oleh lewat admin Pusdatin. Mungkin untuk mempersingkat waktu nanti Mbak Anggun, Mas Yusuf dan Mas Seto akan menjelaskan, mensimulasikan dari mulai level satuan pendidikan sampai nanti pengecekan hasil cetakan ijazahnya. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Anggun atau siapa yang akan menyampaikan. Ya, Pak Hakim. Makasih Pak Hakim. Izin ya Pak Hakim. Silakan santai Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sudah pada makan malam semuanya? Sudah. Semoga nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakim, kami dari tim teknis untuk pengelolaan manajemen ijazah ini akan menyampaikan, mungkin kalau tadi sudah ada pengantar materi, kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu baik dari satuan pendidikan, dinas. Nah kali ini kita akan coba step by step. Nanti mohon izin kita akan gunakan salah satu akun satuan pendidikan dan juga akun dari dinas. Di sini ada yang dari Gorontalo, provinsi. Gorontalo kayaknya yang Dari pakai dinas peci. provinsi Gorontalo ada? Adakah? Oh ya, ya. Jadi maksudnya kita mau minta izin sebetulnya karena kita akan coba pakai akun dari dinas provinsi Gorontalo dengan salah satu contoh dari satuan pendidikan di wilayah Gorontalo. Nah, di sini nanti saya dibantu oleh Mas Yusuf dan juga Mas Seto untuk coba apa saja sih sebetulnya step-step yang akan dilakukan dari mulai satuan pendidikan sampai nanti pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM hingga nanti dari dinas menyetujui menjadi ijazah. Kemudian ketika sudah ada nomor ijazahnya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan apakah ijazah tersebut atau nomor ijazah tersebut valid atau tidak. Nah, langsung saja kita coba, jika Bapak Ibu buka di ijazah.data kemdikbud.go.id/manajemen, itu akan langsung masuk ke halaman login. Nah, di sini kita coba login. Nah, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun SDM. Akun SDM di sdmkemdikbud.go.id. Jika Bapak Ibu belum terdaftar sebagai pengelola ijazah, bisa melakukan tambah penugasan. Namun jika sebelumnya belum pernah terdaftar, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu di akun SDM ini. Karena
Kita sudah menggunakan single sign on, di mana ketika Bapak Ibu sudah punya satu akun, nanti bisa di-assign ke beberapa penugasan sesuai dengan surat tugas yang dilampirkan. Nah, di sini kita coba login. Nah, Mas Yusuf akan coba login sebagai SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Oke, di sini. Oke, kemudian ketika sudah berhasil login, maka akan ada pemberitahuan. Nah, di sini ada informasi bahwa masa uji coba pengelolaan ijazah ini berlangsung hingga di sini H-2 penetapan kelulusan, di mana kita sudah mengetahui ya bahwa penetapan kelulusan itu sudah ada periode waktunya, baru bisa dilakukan mulai tanggal 5. Nah, namun kami membuka untuk sampai saat ini karena memang ini baru ya sistemnya, kami buka untuk Bapak Ibu bisa coba login, kemudian melakukan transaksi, coba disetujui, coba dibatalkan, kemudian ditolak dan lain sebagainya. Namun data-data yang dilakukan transaksi tersebut hingga H-2 itu akan di-reset datanya. Karena untuk pelaksanaannya itu semuanya akan start di tanggal 5 untuk Dikmen. Oke, kemudian di sini di bagian atas kalau kita lihat ada di sebelah nama, di sebelah kiri nama, diklik di bagian I, informasi. Ya, di situ. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat panduan pengelolaannya. Termasuk juga ada pedoman teknis yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Setijen. Nah, di sini ada user guide yang tadi mungkin sudah dipaparkan ya secara singkat oleh Mas Yudan di sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini panduan manajemen ijazah. Oke, mungkin sambil menunggu ya panduan manajemennya ini load, kita kembali. Nah, di sini karena satuan pendidikan, maka menunya agak berbeda dari dinas tentunya. Di sini ada beranda, di mana di beranda ada informasi satuan pendidikan. Kemudian di scroll ke bawah Mas, ini ada stepper. Stepper ini menunjukkan tahapannya. Jadi nanti operator dari satuan pendidikan ini tidak bingung ya saat ini sudah sampai mana prosesnya. Nah, kalau kita lihat karena kita masih coba datanya dari nol, di sini masih ada di nomor 1 DNS. Nah, nanti ketika rekan-rekan dari kita coba ya, nanti ketika sudah menetapkan kelulusan, maka steppernya akan bergerak ke 2. Dan seterusnya sampai 5. Jadi ini membantu rekan-rekan operator untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan setelahnya. Kemudian di bawah juga sebetulnya sudah ada rekap dari task list apa saja yang harus dilakukan. Sebagai contoh di sini ada informasi 312 peserta didik belum proses penetapan kelulusan. Nah, ini juga bisa dilihat datanya. Ini internetnya ya agak lambat. Oke, nah di sini ada informasi, maka perlu dilakukan penetapan kelulusan terlebih dahulu. Oke, nah kita coba ke kepala sekolah dulu Mas. Oke, nah di kepala sekolah, di sini nanti dari operator satuan pendidikan akan melihat data nama kepala sekolah. Namun perlu diperhatikan bahwa di sini nama sekolahnya itu sesuai dengan data kependudukan di mana belum ada gelar. Nah, sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan bahwa penulisan ijazah persetujuannya itu kepala sekolah dengan gelar akademiknya. Nah, oleh sebab itu, nanti di sini dari operator sekolah memastikan bisa diklik untuk mengisikan gelar akademik depan dan belakang. Nah, di sini tentunya harus dipastikan bahwa penulisan gelarnya itu sudah sesuai, sudah benar secara akademik ketentuannya dan juga sudah sesuai dengan penulisan EYD. Karena memang ada penulisan gelar yang besar semua atau besar kecil, kemudian titik koma dan lain sebagainya itu perlu dipastikan. Nah, ini kita coba untuk mengganti gelar belakangnya, kemudian disimpan. Ya, kemudian nanti bisa diperiksa bahwa gelarnya sudah sesuai. Oke, nah ini untuk daftar kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada daftar jadwal di menu, di mana di sini ada jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau di sini kita lihat ada penetapan kelulusan, tapi semuanya di sini masih simulasi ya.
Jadi nanti akan ada kita update untuk jadwal yang sebenarnya itu mulai tanggal berapa, akan diupdate di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini jadwalnya mulai dari penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM sampai nanti ada persetujuan SPTJM dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke relasi legalitas. Nah, ini sebelumnya juga sudah disampaikan untuk satuan pendidikan yang statusnya tidak terakreditasi, maka perlu dilakukan relasi legalitas. Di mana di sini nanti satuan pendidikannya akan ditandatangani ijazahnya oleh sekolah induknya. Jadi untuk data-datanya tetap data sekolah yang bersangkutan, namun hanya di bagian penandatanganannya saja itu di sekolah induknya. Itu yang akan tampil datanya di ijazah bagi satuan pendidikan yang menumpang. Nah, di sini di daftar menumpang, di sini akan menampilkan daftar satuan pendidikan tidak terakreditasi yang ditetapkan untuk menginduk. Jadi kalau misalnya kita lihat, apabila ada satuan pendidikan yang menjadi induk, nanti di sini akan tampil data-data satuan pendidikan mana saja yang menginduk ke sekolahnya. Jadi nanti kepala sekolahnya, baik itu kepala sekolah maupun satuan operatornya, itu juga akan tahu gitu. Nanti mereka perlu melakukan penandatanganan persetujuan itu ada berapa satuan pendidikan. Itu di relasi legalitas. Nah, untuk sekolah yang menumpang akan ada di daftar induk. Jadi nanti misalnya sekolah saya menumpang karena tidak terakreditasi. Nanti saya tahu informasi satuan pendidikan mana yang menjadi induk sekolah saya itu di sini datanya. Oke, nah ini untuk relasi legalitas. Kemudian selanjutnya itu ada menu DNS atau daftar nominasi sementara. Di sini yang pertama kita akan melakukan valid DNS. Jika kita lihat di menunya itu sudah berurutan 1, 2, 3, 4. Nah ini harapannya memang membantu untuk operator satuan pendidikan itu bisa tahu step-step mana saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah ini kita coba langsung Mas ke unggah SK penetapan ke submenu 3. Nah di sini ada informasi bahwa memang yang bersangkutan belum melakukan penetapan kelulusan. Jadi secara menu itu akan di-lock karena operatornya belum melakukan penetapan kelulusan di peserta didik, maka belum bisa untuk mengunggah SK penetapan kelulusan. Oke, nah di sini jadi setiap stepnya itu memang kita jaga gitu supaya tidak ada step yang terlewat. Oke, nah kita kembali lagi ke valid DNS. Ya di valid DNS ini nanti kita lihat data dipastikan bahwa operatornya itu jumlah peserta didik di tingkat akhir sudah sesuai dengan yang ada di sini. Itu, jadi memang perlu dipastikan jumlahnya sama untuk nanti bisa ditetapkan kelulusannya. Selanjutnya di penetapan kelulusan. Nah, di sini sesuai datanya yang di valid DNS itu akan sama dengan yang di belum ditetapkan. Nah, di sini rekan-rekan dari operator nanti bisa melakukan pemilihan untuk meluluskan yang mana saja yang dinyatakan lulus atau mana saja yang dinyatakan tidak lulus. Namun jika pada kenyataannya nanti sudah lulus semua, maka ada tombol untuk luluskan semua, sehingga langsung masuk ke bagian lulus nanti semua peserta didiknya. Di sini ada konfirmasi. Oke, akan kembali ke lulus. Nah, di sini nanti semuanya masuk ke 312 yang lulus. Nah nanti kalau misalnya tiba-tiba oh ternyata satu tidak lulus, salah klik dan lain sebagainya itu juga bisa dibatal kelulusan. Coba diklik. Nah nanti di sini dikonfirmasi. Oke, di close aja Mas. Ya. Nah dia akan masuk lagi ke belum ditetapkan. Nah coba kita klik sekarang unggah SK penetapan. Ya, posisinya tidak akan bisa melakukan unggah SK penetapan. Karena tadi ada satu peserta didik yang tertinggal, yang belum ditetapkan. Jadi di sini kalau kita lihat informasinya clear ya, karena ada satu peserta didik yang belum ditetapkan kelulusannya. Jadi
Harapannya fitur ini juga bisa menjaga supaya tidak ada peserta didik yang terlewat pada saat penetapan kelulusan. Oke, nah kita luluskan Mas satu ini. Ya, diluluskan semua. Oke, kemudian kita langsung masuk ke unggah SK penetapan. Ketika kita sudah melakukan penetapan kelulusan di semua peserta didik, maka menu ini akan terbuka. Jadi di sini ada informasi Anda sudah dapat mengunggah surat keputusan, surat penetapan untuk kelulusan. Nah, di sini ada dua tombol. Yang pertama untuk unggah dan unduh. Yang pertama yang dilakukan operator bisa mengunduh terlebih dahulu format SK penetapan kelulusannya. Jadi nanti dari satuan pendidikan hanya cukup menandatangani format yang telah diberikan. Nah, untuk di SK penetapan ini tidak ada materai. Jadi materai nanti di step selanjutnya. Ya, kita coba download. Sudah terdownload filenya. Di close Mas. Ya, ini untuk surat penetapan kelulusannya. Nanti di bagian nomor itu diisi oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan tata naskah dinas di satuan pendidikan mereka masing-masing. Oke, lanjut. Ya, di close. Kemudian kita sekarang akan melakukan unggah SK. Jadi ceritanya tadi SK yang sudah di-download itu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian selanjutnya kita akan mengunggah surat keputusan tersebut. Nah, di sini dipilih unggah filenya. Dan di sini kita juga memastikan bahwa semua form juga terisi ya. Jadi tidak akan terlewat apabila lupa mengunggah file. Simpan. Nah, jika sudah dilakukan penetapan kelulusan, sudah diunggah, maka berikutnya itu juga berubah informasinya. Di sini ada informasi bahwa satuan pendidikan sudah mengunggah SK penetapan kelulusan. Nah, selanjutnya, jadi langsung kita berikan informasi di situ. Selanjutnya tahapnya adalah membuat SPTJM. Seperti itu. Jadi di sini rekan-rekan juga bisa melakukan lihat SK, kemudian apabila misalnya ada kesalahan dalam entah itu penandatanganan atau mungkin salah pada saat upload file, itu juga bisa dibatal SK. Kemudian dilakukan step yang sama lagi seperti sebelumnya. Oke, nggak usah. Oke, kita lanjut ke pembuatan SPTJM. Nah, pada tahapan ini diperlukan materai sebagai bentuk legalitas ya, untuk menjaga bahwa memang kepala satuan pendidikan itu bertanggung jawab atas data peserta didik yang diajukan. Jadi karena data peserta didik ini akan mendapatkan nomor ijazah nasional, maka perlu dipastikan ada yang bertanggung jawab terhadap pengajuan data tersebut. Nah, di sini kita coba buat SPTJM. Sama stepnya seperti sebelumnya, jadi satuan pendidikan cukup mendownload saja, kemudian langsung ditandatangani. Perbedaannya, kalau untuk SK penetapan kelulusan, nomornya diisi oleh satuan pendidikan, namun untuk SPTJM ini nomornya sudah diberikan. Jadi cukup tanda tangan saja di atas materai. Jadi nanti inilah yang akan diverifikasi oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Jadi harapannya ketika melakukan verifikasi nanti memang betul dicek gitu materainya, keasliannya. Jadi karena ada beberapa kasus juga kan yang materainya dari foto seperti itu ya, dari Google gitu materainya. Nah, ini perlu diperhatikan keasliannya. Nah, kemudian kita unggah SPTJM-nya. Di sini sudah ada informasi juga bahwa SPTJM yang telah ditandatangani kepala sekolah dengan materai 10.000. Nanti juga ada tulisan materainya di bagian SPTJM-nya.
Ya sebetulnya sampai proses ini sudah dilakukan, maka satuan pendidikan selesai. Jadi dari sisi operator itu sudah tidak melakukan apa-apa lagi sampai tahap ini. Jadi hanya menunggu. Apabila nanti ada penolakan dari dinas, baru nanti akan dilakukan perbaikan. Namun jika sudah disetujui, maka secara otomatis akan masuk ke bagian DNT. Kalau kita masuk ke DNT sekarang, semua siswanya itu masih masuk di residu DNT. Nah, di sini juga ada informasi bahwa apabila masih terdapat daftar peserta didik di DNT, di residu DNT, artinya belum disetujui atau ditolak mungkin statusnya oleh dinas atau instansi terkait ya, sesuai dengan kewenangannya siapa yang akan melakukan persetujuan. Oke. Nah, sampai step ini selesai di operator satuan pendidikan. Iya. Jadi tadi Mbak Anggun sudah menjelaskan step-step apa saja yang dari mulai penyiapan data sampai unggah SPTJM. Dari sini maksud saya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Iya, satu orang dulu aja. Nah, silakan Pak. Maksudnya biar kalau nanti yang sudah ada yang ditanyakan, mau bertanya lagi, jangan ditanya lagi hal yang sama. Silakan Pak. Mana ya mikrofonnya? Oke Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uwas Koswana dari Kabupaten Cianjur. Ada yang masih unek ditanyakan ya, masalah dengan SK penetapan. Tadi yang dibicarakan hanya ditandatangani saja. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya-tanya juga, apakah tanda tangan itu di stempel atau tidak, dengan STPJM juga sama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak ya, langsung dijawab aja. Saris ya? SK penetapan? Gimana Riz? Sebaiknya ketika membuat SK penetapan, ketika ada tanda tangan Pak Kepala Sekolah, harus ada stempel kepala sekolah, stempel sekolahnya. Untuk meyakinkan bahwa memang itu diunggah dan dibuat oleh kepala sekolahnya. Gitu ya. Di juknisnya tertulis seperti itu atau gimana Mas Haris? Sesuai dengan tata naskah Dinas Satuan Pendidikan. Berarti ketika ada tanda tangan harus ada stempel. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sepakat dengan surat keterangan kelulusan. Nah, ini berarti sekolah selesai di sini dan meluluskan sampai dengan SPTJM. Nah, selanjutnya peran Bapak Ibu semua di Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi SPTJM-nya. Nah, bisa dilanjut Mbak Anggun. Pertanyaannya, mau ada pertanyaan? Nggak ada dulu Pak, biar satu-satu dulu aja ini. Ini Mas, mana? Halo, mik. Nah satu ya, satu dulu ya Pak. Yang Bapak nanti setelah itu ya Pak. Ini teknis ini kan Pak, pertanyaannya bukan di luar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang mau saya tanyakan, ada kasus kemarin pas simulasi ya Mbak, di sekolah, salah satu sekolah menetapkan kelulusan. Ada satu yang tidak lulus, tapi tidak bisa lanjut unggah SPTJM. Itu bagaimana? Tadi kan kembali ke belum ditetapkan. Nah, ketika kasus itu memang tidak lulus, Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk kasus yang tidak lulus,
Tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya apabila belum ditetapkan ya. Tapi apabila sudah ditetapkan misalnya satu tidak lulus dan yang lainnya itu lulus, maka akan lanjut ke step berikutnya. Namun memang dari mungkin sebelumnya ya, itu sempat dari kami ada sisi perbaikan, pengecekan. Jadi mungkin kebetulan pada saat memeriksa itu pada saat kami juga pusing ke perbaikan ke server seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini jika lulus ataupun tidak lulus itu tetap bisa diteruskan ke tahap berikutnya. Jadi yang akan diperiksa adalah apabila peserta didik ini belum ditetapkan, gitu. Tapi kalau misalnya sudah ditetapkan tidak lulus dan beberapa itu lulus, itu maka sudah terbaca bisa dilanjutkan seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, bisa dipahami ya Pak ya. Itu kan kemarin Bapak baru melakukan simulasi. Memang kami sengaja melepas ini simulasi agar dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan maupun dinas. Berikut juga ada uji di beberapa uji keterbacaan aplikasi itu di 6 kabupaten kota dan provinsi. Nah, dari uji publik itu hasil debugging dari teman-teman operator sekolah dan segala macam itulah perbaikan kita saat ini. Nah, sekarang coba disimulasikan lagi sampai dengan nanti kita buka simulasi ini H-2 ketika H-2 penetapan kelulusan. Jadi silahkan saja lakukan simulasi, kalau memang ada kendala silahkan sampaikan ke kami agar aplikasi ini ketika sudah kita launching di H-2 ini otomatis sudah semakin baik. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan simulasi. Gitu ya Pak? Oke? Udah Pak? Udah, nanti dulu sabar. Kalau Bapak tanya lagi, nggak lanjut nih dinas pendidikan, tugasnya ngapain? Padahal yang ngumpul di sini kan dinas semua nih. Nah, saya mau suruh ngapain nih tugasnya nih? Apakah saya cuma approve aja atau yang lainnya? Nah, mungkin selanjutnya peran dinas dan kewenangannya apa yang harus dilakukan di dalam manajemen ijazah ini. Siapa yang? Anggun atau Mas Seto? Silakan. Gantian dong. Siapa? Hah? Saya yang jadi asrot lah kalau gitu. Jangan Pak. Iya. Silakan. Sampaikan peran dinas, tugasnya ngapain aja. Hah? Ya, mungkin sambil Di-share di mana? menunggu Zoom? rekan-rekan. Oh, kalau nge-share Zoom ini, Mas Seto minta link Zoom-nya. Oh, Udah. Ya, share. Tolong operator dikasih share screen untuk nama Mas Seto. Agar nanti di Zoom itu bisa tampil. Hah? Namanya siapa? Pusdatin. Namanya Pusdatin. Udah ganti Seto namanya Pusdatin. Sudah. Biar di Zoom juga bisa terlihat ya. Udah bisa. Ya, sambil menunggu, sebetulnya tadi kan dari Pak Manik, Pak Hakim, dan juga Mas Yudan sempat menjelaskan ya terkait dengan peran dari sisi satuan pendidikan dan juga dari rekan-rekan di dinas kabupaten kota maupun provinsi. Nah, untuk persetujuannya tentunya dilakukan sesuai dengan kewenangan dari rekan-rekan di dinas pendidikan kabupaten kota untuk satuan pendidikan mana, kemudian provinsi satuan pendidikan mana, dan juga ada pengecualian untuk rekan-rekan di Papua. Nah, itu sudah kami sesuaikan, jadi nanti pada secara umum, karena nanti kita lihat ya menu rekapitulasi itu ada banyak. Itu fungsinya adalah agar Bapak Ibu di dinas pendidikan bisa melihat gitu. Jadi satuan pendidikan mana sih yang sudah sampai sini, satuan pendidikan mana yang sudah sampai sini, kemudian masih berapa banyak lagi satuan pendidikan yang belum misalnya menetapkan kelulusan dan lain sebagainya. Jadi memang media kontrolnya dari monitoring dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan itu menjadi salah satu poin yang penting dalam keseluruhan proses penetapan untuk penerbitan nomor ijazah ini. Bisa Mas Seto? Gimana Mas Diki? Ini bisa udah. Udah. Silakan. Ya, oke. Nah, di sini tampilannya untuk dinas provinsi dari dari Provinsi Gorontalo.
Nah, kalau dilihat di sini agak sedikit berbeda ya dari satuan pendidikan. Kalau tadi di satuan pendidikan ada kepala sekolah, kalau di dinas pendidikan ini di bagian menu utama hanya ada beranda dan daftar jadwal. Kemudian di bagian bawahnya juga sedikit berbeda. Kalau sebelumnya ada relasi legalitas, di bagian satuan pendidikan bisa melihat gitu relasinya kemana. Dan untuk di sini ada menu DNS, kemudian boleh diklik Mas? Menu DNS. Klik ya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini untuk DNS sendiri juga ada 4 step ya. Untuk dari sisi rekapitulasi DNS, kemudian ada kelulusan, ada rekapitulasi untuk SPTJM, dan terakhir adalah pengelolaan. Nah, sebetulnya dari poin 1 sampai 3 itu fungsi monitoringnya. Kemudian di poin 4 itu yang terkait dengan persetujuan dari SPTJM, verifikasi untuk SPTJM, dan juga untuk laporan. Jadi di akhir nanti Bapak Ibu Dinas Pendidikan akan melakukan rekap terkait dengan berapa banyak pengajuan untuk nomor ijazah yang akan terbit di tahun ini. Itu di akhir di menu. Tapi jangan khawatir, semuanya juga by system. Jadi tidak ada rekap manual lagi di sini. Oke, kalau kita lihat yang pertama di rekapitulasi kelulusan, di DNS. Ya, ini sudah tampilan rekapitulasi DNS. Nah, di sini dilihat ada 155 satuan pendidikan. Nah, oke, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencarian untuk nama sekolahnya. Kemudian nanti dari sisi Dinas Pendidikan ada filter tambahan untuk melihat bentuk pendidikannya ya. Jadi karena kan di dinas kadang-kadang ada yang beda ya. Operator untuk ijazah SLB sendiri, yang SMA sendiri gitu kan, SMK sendiri. Nanti juga ada filternya seperti di satuan pendidikan. Kemudian nanti selanjutnya di rekapitulasi kelulusan itu ada 2 pembagian. Yang pertama, mana saja sekolah yang sudah menetapkan kelulusan. Yang kedua, di mana saja satuan pendidikan yang sudah mengunggah SK penetapan kelulusan. Jadi ini agak sedikit berbeda, karena yang pertama itu hanya yang sudah menetapkan kelulusan saja. Tapi sekolahnya atau satuan pendidikan belum mengunggah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat salah satu contohnya di bagian penetapan kelulusan 2.1, Mas. Ya. Nah, ini bisa dilihat yang seluruhnya, kemudian yang sebagian dan yang belum, Seluruhnya ya dan yang belum. Nah, ini bisa terlihat yang belum melakukan sama sekali, yang sudah menetapkan sebagian, jadi masih ada peserta didik yang tertinggal gitu, masih ada yang belum ditetapkan, dan ada juga yang sudah seluruhnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan monitoring di sini. Kemudian yang kedua, untuk unggah SK penetapan. Ya, sebetulnya secara informasi sama tampilannya, mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, di sini hanya yang kita bedakan memang secara step by stepnya. Nanti Bapak Ibu bisa login dan bisa lihat ya menu-menu apa saja yang sudah ada di situ untuk terkait dengan rekapitulasinya. Nah, sekarang yang paling penting adalah pada saat pengelolaan yang di menu keempat. Nah, di sini ada 2 yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di dinas. Yang pertama untuk persetujuan SPTJM. Nah, di sini ada 3 tab. Yang pertama yang disetujui, kemudian yang ditolak, dan juga belum diverifikasi. Nah, kita akan masuk ke yang belum diverifikasi. Di sini ada 23 satuan pendidikan. Kita coba untuk buka salah satu satuan pendidikan, kita akan melakukan persetujuan. Oh, kita coba cari sekolah yang tadi ya. Ya, SMA 1 Gorontalo Utara tadi. Oh iya, itu. Kemudian kita akan coba
Kita akan coba setujui untuk bagian yang SMA ini, karena nanti kita akan lihat ya pada saat disetujui itu dari satuan pendidikan tahap selanjutnya seperti apa. Nah di sini jika disetujui kita akan simpan persetujuannya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat unduhan filenya. Jadi file yang dilampirkan itu dicek terlebih dahulu sudah betul atau belum, verifikasi datanya, kemudian materinya asli atau tidak. Nah nanti baru akan dilakukan proses persetujuan, disetujui atau tidak. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Kemudian kembali ke aplikasi. Kita coba disetujui. Ya, di sini ada informasi bahwa persetujuan SPTJM berhasil dilakukan. Nah, kita coba satu untuk yang ditolak. Di bagian pilih salah satu satuan pendidikan yang pertama, boleh? Nah, di sini kita coba untuk statusnya tidak disetujui. Silahkan diklik. Apabila tidak disetujui, maka Bapak Ibu perlu menambahkan alasannya. Tidak disetujuinya itu kenapa? Bentuk perbaikannya apa yang diminta gitu. Jadi misalnya, oh ternyata materinya pakai yang palsu. Atau misalkan tanda tangannya tidak di atas materai dan lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan alasannya di sini. Sehingga nanti dari satuan pendidikan juga lebih clear gitu ya, apa yang perlu mereka perbaiki. Materai tidak sesuai, kita coba di sini, kemudian disimpan persetujuannya. Oke, nah di sini informasinya sama, persetujuan SPTJ berhasil dilakukan. Nah inilah yang akan menjadi titik poin penting dalam verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Nah apabila semuanya proses telah dilakukan, maka kita akan melakukan unggah rekapitulasi. Di sini kita akan melakukan unduh format terlebih dahulu. Di sini nanti ada informasi berapa banyak satuan pendidikan dan berapa banyak peserta didik yang akan diminta atau dinyatakan ya oleh Dinas Pendidikan akan diterbitkan nomor ijazahnya. Nah ini akan menjadi dasar bagi kami di Pusdatin khususnya untuk menerbitkan berapa banyak nomor ijazah yang akan diberikan di tahun ini berdasarkan pengajuan dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan baik kabupaten kota maupun provinsi. Oke, nah sebetulnya secara proses untuk Dinas Pendidikan ini selesai sampai sini. Jadi Bapak Ibu fokusnya melakukan monitoring yang pertama, yang kedua proses verifikasi dan validasi untuk SPTJM, kemudian terakhir mengunggah rekapitulasi. Seperti itu. Pak Kim. Oke, itulah tahapan Dinas Pendidikan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengecek SPTJM yang diunggah oleh seluruh satuan pendidikan. Apakah yang sudah diunggah ini sudah sesuai dengan ketetapan atau tidak. Ini kasus banyak ketika pengajuan NUPTK. Dari Dinas Pendidikan ini kadang-kadang SK tidak sesuai di-approve aja Pak. Dulu waktu bantuan kuota pun sama. Banyak SPTJM belum ditandatangani sudah di-approve dan segala macam. Nah, dengan adanya ini kami mohon teman-teman dinas memastikan SPTJM yang dilampirkan oleh satuan pendidikan itu memang sudah sesuai. Kalau memang itu harus ditolak, lebih baik ditolak sesegera mungkin agar satuan pendidikan membuat SPTJM baru dan mengunggahnya lagi. Dengan kasih alasan penolakan yang sangat jelas. Kalau itu diloloskan, nanti ketika ada sesuatu hal kemudian hari, bahwa SPTJM itulah yang jadi pegangan kita bersama. Seperti itu. Nah, masalah rekapitulasi, mohon maaf Bapak Ibu semua, jadi jangan takut bahwa oh nanti dari aplikasi ini saya harus merekap lagi satu-satu di Excel dan segala macam. Itu sudah ada by system, tinggal Bapak Ibu mendownload dari sistem yang tadi sudah dijelaskan, tinggal diunggah dan di-upload saja. Intinya pastikan apa yang di-upload oleh satuan pendidikan sesuai dengan juknis yang ditetapkan. Dari sini berarti sudah tugas
tak dulu Pak, nafsu banget di belakang udah tunjuk tangan aja gitu. Jadi setelah sampai di sini, peran sekolah sudah selesai, dinas pun selesai. Datanya sudah masuk ke kementerian. Nah disinilah ketika sudah sampai dengan SPTJM, itu baru tugas dari kementerian mengenerate terkait dengan nomor ijazahnya. Itu di back end Pak semua. Jadi tidak dilakukan di aplikasi ini tetapi nanti akan dikembalikan ke dalam manajemen ini. Tetapi itu generate-nya by system secara keseluruhan berdasarkan SPTJM yang sudah diajukan oleh satuan pendidikan, di-approve oleh dinas pendidikan, sampailah baru di Pusdatin. Sampai sini sudah ada gambaran? Sudah ya? Berarti kalau sudah ada gambaran semua Bu Ani, selesai sudah Bu. Gitu kan. Tinggal implementasi di setelah tanggal 5. Penerbitan. Hah? Penerbitan nomor. Nah, penerbitan nomor ijazahnya yaitu kan nanti by system. Tadi kan sudah saya sampaikan. Setelah sampai SPTJM, itu nanti baru tugas dari tim kementerian untuk menerbitkan nomor induk nomor ijazah nasional. Gitu. Nah setelah itu baru kita bisa alirkan lagi ke satuan pendidikan dan satuan pendidikan sudah mulai bisa mencetak ijazahnya. Nanti setelah dicetak bisa dilakukan pengecekan antara penomoran dan nama-nama yang muncul, namanya muncul, NPSN-nya sudah sesuai atau belum. Batas waktu apa Pak? Iya itu sudah ada di panduan Pak. Jadi itu nanti beberapa harinya sudah ada di panduan, tinggal nanti Bapak mengikuti timeline yang sudah ada di dalam petunjuk itu. Oke Pak, yang sudah dari tadi nunjuk satu, ini dulu Pak. Ini dulu nih. Ini. Habis ini apa? Pengecekan ijazah? Ya ntar dulu. Ini dulu, sabar. Makasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Widi Pamungkas dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pertanyaan pertama, ada satuan pendidikan yang belum terakreditasi, bukan TT ya, tapi belum diakreditasi. Terus sempat menginduk kepada salah satu sekolah, tapi berikutnya keluar status akreditasi sementara dari Ban PDM. Nah sudah masuk ke sekolah yang ini, mau dikembalikan lagi gimana gitu. Ini ada di mana posisinya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi ada titipan, kalau alamat dinasnya yang salah ya, alamat dinas yang salah, alamatnya salah itu cara membenarkannya gimana gitu. Itu saja mungkin dua pertanyaan. Oh satu lagi nomor nomor kontak yang bisa dihubungi ya apabila ada permasalahan ini. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Yang pertama adalah masalah akreditasi yang belum terakreditasi gitu ya Pak ya. Iya, itu kan nanti by system ya Pak ya, semuanya terupdate dan akan terupdate di dalam aplikasi semua manajemen ini H-2 sebelum tanggal 5 Pak. Jadi sebelum penetapan itu nanti seluruh database yang dilakukan simulasi ini akan kita hapus semua Pak. Saat ini masih proses simulasi, silakan Bapak Ibu mau coba dan segala macam, tetapi nanti begitu mendekati penetapan SK kelulusan itu akan kita hapus semua. Kita bersihkan database yang selama ini dilakukan simulasi oleh seluruh satuan pendidikan. Gitu ya Pak. Terus yang kedua, tadi apa ya yang kedua? Alamat yang di mana ya Pak? Oh,
Berarti itu Bapak ngerubah alamat kalau di satuan di Dinas Pendidikan itu berarti di di laman SDM ya, sdm.data.kemdikbud.go.id. Perubahan alamat dinas atau instansi. Seperti itu, Pak. Oke ya. Nah, satu lagi. Hah? Tadi dulu Pak. Jadi kalau tadi relasi, ini di dashboardnya, dashboard yang ijazah, ketika ada yang sudah menumpang atau salah, itu bisa dilakukan pembatalan di laman di sini Pak. Di situ ada setelah di legalitas, bisa diklik paling ujung, klik mana? Yang residu Pak. Iya. Jadi bisa di dashboard awal ini Pak, bukan di manajemen ya. Di dashboard terkait dengan ijazah data awalnya. Dinas Pendidikan. Iya, kan yang merelasikan adalah dinas, bukan satuan pendidikannya. Gitu. Oke Pak ya. Iya Pak, satu aja Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Tarno dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pertanyaannya adalah bahwa kalau di Dinas Pendidikan Kota itu menangani jenjang SD maupun jenjang SMP. Untuk rekapitulasi tadi, apakah per jenjang atau kompilasi dari jenjang SD, SMP bisa jadi satu. Yang pertama, yang kedua, di situ tadi pada rekapitulasi adalah menyebutkan penanggung jawab dan yang cek tanda tangani penanggung jawab itu kepala dinas atau yang menandatangani, siapa yang menandatangani rekapitulasi tadi. Karena di situ bunyinya penanggung jawab, apakah harus kepala dinas atau yang didelegasikan. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tadi terkait dengan berapa ya untuk rekapitulasinya, itu satu. Jadi tidak dibedakan berdasarkan bentuk pendidikannya, misalkan nanti kan Dikmen ada SMA, SMK ya, itu tidak dibuat dua, tapi sekali ketika nanti mengunduh untuk formatnya itu sudah keseluruhan yang pada periode tersebut. Gitu, jadi nanti diunggah hanya satu saja dari dinas, seperti itu. Kemudian yang kedua silakan Pak. Iya, yang kedua udah jelas ya Pak, di formatnya itu adalah penanggung jawab Pak. Jadi bukan kepala dinas tapi penanggung jawab yang diberi mandat oleh kepala dinas. Di sini penanggung jawab. Gitu ya Pak? Iya kan stempel nggak masalah Pak. Tapi kan penanggung jawabnya Pak. Nggak bisa. Harus kepala dinas kalau gitu. Atas nama atau gimana? Ya kita kan di sini minta juga saran ya. Kalau memang harus kepala dinas, berarti ini harus kita rubah. Karena kalau nota dinas ya, harus kepala dinas yang tanda tangan plus stempel gitu ya Pak ya. Ya, oke sepakat ya. Ya, Mas Yudan? Oke ya. Deal. Atas rapat malam ini kita ketok bahwa yang nanda tangan adalah kepala dinas dan di stempel dinas. Oke ya? Setuju. Kalau kayak gini enak cepet nih ya. Jadi nggak ngeyel, jadi kita selesai gitu cepet. Oke, Selanjutnya, tadi kan sudah di-generate by system juga untuk nomor ijazahnya. Sekarang kita mau cek, mau kita cetak dan kita mau cek terkait dengan yang sudah diterbitkan ke dalam portalnya. Seperti itu. Silakan Anggun. Ya, oke selanjutnya, maka tadi ketika sudah dilakukan persetujuan oleh dinas, ketika satuan pendidikan membuka lagi lamannya di bagian daftar nominasi tetap, nah kalau tadi kan di residu ya Bapak Ibu, nah ketika sudah disetujui maka datanya akan pindah ke valid DNT.
pada posisi ini Bapak Ibu di satuan pendidikan itu cukup menunggu lagi karena setelahnya seperti yang tadi Pak Hakim sampaikan akan diproses oleh kami di Pusdatin untuk generate nomornya. Jadi itu memang ada masa berapa hari, nanti ada di ketentuan di pedoman juga untuk proses penerbitan nomor ijazah. Nanti di bagian daftar ya. Nah, nanti di menu daftar penomoran inilah akan tampil list mana-mana saja nomor-nomor dari peserta didiknya, nomor ijazah peserta didiknya. Nah, karena memang ketika melakukan generate nomor ini perlu proses, ini kita coba skip ya proses ini, tapi nanti untuk melihat di mana nomor ijazah yang akan diberikan itu ada di menu ini. Nah, sekarang yang terpenting berikutnya adalah ketika nomor ijazah sudah terbit, kemudian kita mau cek nomor ijazah ini valid atau tidak. Nah, inilah yang akan kita lakukan pengecekan di bagian portal. Di sini bisa diakses publik portalnya, namun perlu memasukkan beberapa data apabila ingin melakukan pengecekan. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai salah satu data yang kita ambil sebagai sampel di sini. Kita coba masukkan, itu di sini ada NPSN. Kita masukkan NPSN atau nama sekolahnya, bisa dimasukkan juga nama sekolah pada ijazah. Oke. Nah, di sini nanti secara otomatis ketika memasukkan NPSN akan ditemukan gitu nama sekolahnya ya, berdasarkan satuan pendidikan yang terdaftar di data induk pendidikan. Kemudian kita masukkan juga nama, kemudian nomor ijazah. Jadi tadi nomor ijazah yang telah diberikan, yang telah di-generate by system, bisa kita masukkan di sini untuk dilakukan pengecekan. Kemudian kita masukkan tanggal lahir. Oke, selanjutnya. Apabila ditemukan, maka akan bisa kita buka datanya, klik lanjutkan, kemudian masukkan verifikasi berikutnya. Jadi memang karena ini dokumen resmi ya, jadi terkait juga dengan data individu, oleh sebab itu pencariannya memang cukup banyak gitu parameter yang diperlukan. Kita masukkan di sini NIK dan nama ibu kandungnya. Kemudian ketika dilihat profil, ya di sini akan tampil ijazah mulai dari sekolah dasar, kemudian jadi sesuai sama data sebelumnya gitu. Jadi nanti kira-kira bentuk tampilannya seperti ini, kemudian ketika diklik detail ijazahnya seperti ini, lulus, kemudian di bagian bawah mas, nah itu yang ditebal, dicetak tebal bagian bawah adalah nomor ijazahnya. Gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini contohnya. Kemudian di close mas, di scroll ke bawah. Nah di bagian bawah ini juga lengkap datanya mulai dari NPSN, kemudian nama, dan lain sebagainya. Sampai ke bawah, lanjut mas. Di sini juga ada biodata, identitas peserta didik. Jadi memang karena datanya cukup komplit inilah, makanya pencarian datanya tidak kita buat mudah ya. Kemudian kembali ke atas mas. Nah stop, bawah. Nah itu ada 2 tab, yang pertama biodata, yang kedua ada rekam didik. Kita klik rekam didiknya. Nanti di sini akan terlihat datanya. Peserta didik tersebut, rekam didik sekolahnya seperti apa. Gitu, nanti bisa dilihat di sini. Nah mungkin dari Pak Hakim, ada yang mau ditambahkan? Iya, nggak ditambahkan sih. Jadi inilah tadi serangkaian dari awal sampai akhirnya endingnya seperti ini Pak. Memudahkan pencarian dan yang lain-lain. Jadi nanti kenapa memang ketika kita masuk ke portal itu harus berjenjang terkait dengan inputan, karena terkait dengan perlindungan data pribadi itu kita harus menjaga terkait dengan kerahasiaan data dan tidak bisa sembarangan langsung masuk ke sini. Makanya beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah terus di Zoom, saya sambil ngejawab yang di Zoom ada pertanyaan. Ketika nanti SMA dan SMK ditetapkan
sudah akan H-2 hari penetapan kelulusan, apakah SD SMP ini masih bisa melakukan simulasi atau tidak? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya masih bisa, Pak. Karena dibukanya per jenjang pendidikan. Nanti SD SMP akan dimulai ketika dia misalkan bulan Juni, berarti tanggal berapa H-2-nya baru akan kita lakukan seperti jenjang SMA dan SMK. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan mekanisme dari awal penyiapan data. Tugas dari satuan pendidikan melakukan perbaikan-perbaikan data, residunya dihabiskan. Setelah itu masuk ke daftar nominasi sementara. Habis dari DNS, sekolah membuat surat keterangan kelulusan. Setelah itu, dari berdasarkan surat keterangan kelulusan itu, sekolah melakukan kelulusan untuk peserta didik yang ada di aplikasi manajemen tersebut. Setelah diluluskan, baru masuk DNT, daftar nominatif tetap. Setelah itu, satuan pendidikan membuat SPTJM. Dan jangan lupa mengunggah surat keterangan kelulusannya juga. Dengan dasar itulah nanti diverifikasi di cross apakah antara surat keterangan kelulusan dengan yang diluluskan ini sama atau tidak. Seperti itu. Setelah sampai SPTJM, jadi DNT, baru tim kementerian itu membuat mengenerate by system terkait dengan nomor ijazah nasionalnya. Selesai itu dikembalikan lagi ke dalam sistem manajemennya, silakan satuan pendidikan sudah mulai mencetak ijazah sesuai dengan apa yang sudah diajukan melalui SPTJM. Nanti setelah dicetak, ditempelkan fotonya, terus otomatis nanti sesuai dengan yang selama ini sudah terjadi. Untuk pengecekan ijazah, sekali lagi saya tekankan, pengecekan ijazah ini hanya bisa dilakukan kelulusan tahun 2024-2025. Jangan nanti iseng-iseng ngecek lulusan tahun 60. Saya ngecek kayak gini. Sampai bejenggot juga nggak bakal bisa keluar, Pak, ya. Tapi nanti ke depannya kami mulai akan melakukan berkoordinasi dengan teman-teman yang melakukan penata usahaan ijazah sebelumnya. Kalau memang ada database-nya, mulai perlahan-lahan nanti akan kita gabungkan ke dalam satu manajemen ini. Jadi selama database itu sudah bergabung sampai di tahun berapa, itu yang bisa dilakukan pengecekannya. Tapi ini nanti ke depannya, Pak. Harap bersabar dan teman-teman direktorat apakah sudah melakukan itu. Kalau memang sudah ada datanya, tinggal kita integrasikan datanya sampai dengan nanti rekam didiknya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Hah? Mau ada pertanyaan? Ya, cukup ya, Pak? Katanya cukup tuh gitu. Ya, silakan, ayo. Di Zoom tadi udah ada yang dijawab. Di Zoom dulu, silakan. Siapa, saya nggak ngeliat nih Zoom, siapa yang mau dikasih? Tok, matiin tok. Coba matiin. Ini ada pertanyaan dari Zoom. Disiapkan dulu aja ya, Mas. Yang Zoom siapa yang mau ditanya? Oke, dari Disdik Pak Saman, silakan. Yang nyala video, Pak Muntasir, Disdikbud Kota Langsa. Kota Langsa monitor. Halo. Halo. Pak Muntasir. Oke, Disdik Kabupaten Siak, Pak Herman, silakan Pak. Coba di unmute dong.
Itu siap Pak Herman, Pak Herman. Adminnya siapa ya? Izin. Mana? Pak Muntasir silakan Pak. Pak Muntasir. Ya, ternyata Mas jauh Bu di Langsa, nggak ada kurang dengar berarti kan? Izin Pak. Oke lah sambil menunggu Pak aja. Saya Pak. Nanti kita admin tolong disiapkan dulu siapa yang dipilih buka open mic langsung. Saya Pak. Silakan Pak. Hah? Saya Pak. Yang mana? Mana suaranya Pak? Saya Pak. Siap, ayo siap. Siapa siap? Ini saya kayak lagi kuis ya. Ini ayo siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Yang pertama pertanyaan saya Pak, di pedoman menyebutkan tanggal kelulusan itu minggu pertama di bulan Juni untuk SD SMP. Ya. Kemudian di situ tidak disebutkan tanggal ijazah tanggal berapa. Jadi mohon disampaikan di sini nanti tanggal ijazahnya tanggal berapa. Yang kedua masalah kepala sekolah yang naik haji. Nanti dia naik pas pulang dia mungkin di akhir Juni. Berarti nanti untuk SK kelulusannya itu ditetapkan atau ditandatangani oleh siapa Bapak? Karena kalau naik haji ini kita tidak bisa meluncur PLT. PLH apakah boleh mengeluarkan SK kelulusan? Yang ketiga nih Pak, kami sekarang ini tidak bisa login lagi di manajemen ijazah karena katanya suruh merubah password. Tapi setelah dirubah masih juga tidak bisa. Itu kendala kami sehingga tidak bisa masuk ngecek data-data. 3 saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Ada 3 pertanyaan. Itu kami hanya bisa menjawab nomor 3 Pak. Nomor 3 ya memang nanti kami sedang proses perbaikan untuk jaringan yang sdm.data. Nanti mekanisme untuk probisnya ini sedang kita rubah terkait dengan hal itu. Poin 1 dan poin 2 ini dari tim PDM yang bisa menjawab. Baik. Pak Surya silakan Pak Surya atau Pak Saris bantu jawab pertanyaan 1 dan 2. Cek di belakang, mohon izin Bapak Ibu semua ya. Pak Surya maju Pak Surya biar dilihat kamera. Di sini aja Pak, suaranya mungkin ya yang penting. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terkait dengan tadi buku pedoman yang sudah sampai di seluruh Indonesia, namun secara resmi hari ini Ibu Sekretaris Jenderal telah menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2025 mengenai pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nanti setelah acara ini akan bisa di-share ke Bapak Ibu semua surat edaran tersebut, di mana di dalam surat edaran tersebut akan dapat diunduh yang pertama itu buku pedoman sebagai acuan teknis Bapak Ibu semua, dan yang kedua adalah landasan regulasinya yaitu Peraturan Menteri Nomor 58 2024. Jadi biar nanti sama kita sumbernya membaca buku panduan yang sama. Cek. Terkait dengan tadi pertanyaan, yang pertama perlu kita jelaskan yang diatur yang Bapak jelaskan tadi untuk SD dan SMP pada hari Senin pertama di bulan Juni tahun berkenaan itu adalah penetapan kelulusan. Clear ya Bapak Ibu ya, penetapan tanggal kelulusan. Nah kemudian ketentuan berikutnya, setelah penetapan tanggal kelulusan ada penetapan daftar nominasi tetap atau DNT. Oke. Apa yang dimaksud dengan DNT? DNT ini disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pada tahap DNS. Dan DNT ditetapkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Oke. Jadi jika tadi diasumsikan di bulan Juni itu hari Senin, jika tidak libur di tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 2 Juni. Maka paling lambat 14 hari setelah itu harus ditetapkan DNT. Oke, jadi itu yang kedua.
Jadi satu tadi kelulusan, yang kedua DNT, dan ini tahap konkretnya. Tahap konkretnya adalah penerbitan ijazah. Nah ini yang menjadi tadi pertanyaan Bapak. Tanggal berapa kemudian diisi tanggalnya? Cek. Nah dalam buku pedoman kita, untuk alur pencetakan, pengaturannya sebagai berikut. Satuan pendidikan mengunduh format ijazah yang telah disediakan di dalam sistem kementerian paling singkat 3 hari setelah tanggal penetapan DNT. Jelas Bapak Ibu semua? Jadi yang pertama tanggal penetapan kelulusan, yang kedua DNT, dan ketiga ketentuan mengenai tanggal pencetakan dan pengesahan ijazah 3 hari setelah tanggal penetapan DNT. Demikian penjelasannya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Pak Surya, satu lagi. Satu lagi Pak. Apabila kepala sekolah itu pergi haji. Pergi haji di dalam pedoman kita diatur dapat dilakukan oleh PLT. Tentunya dilengkapi dengan surat penetapan PLT-nya Pak. Jadi tidak ada persoalan jika ada Bapak Ibu Kepala Satpen yang melakukan ibadah haji. Oke ya, jadi gitu. Pertanyaannya, apakah boleh ketika ibadah haji itu mem-PLT-kan atau seperti apa? Di dinas boleh apa enggak? Enggak boleh Pak Surya. Bagaimana nih Pak Surya? Sebentar, sorry. Dalam panduan pelaksana harian, ralat. Pelaksana harian. Sebentar. Apakah boleh tanda tangan PLH? Ini ada di Tidak boleh ketentuan, juga. penerbitan ya. Sorry. Jadi Pak yang pergi haji itu jangan lupa suruh bawa stempel Pak. Cek. Jadi nanti di print, kirim, suruh cetak, Mana stempel di Mekah sana, kirim lagi ke sini gitu, biar semuanya aman. Iya, jangan lupa bawa materai kalau seperti itu berarti ya. Hah? Oh iya. Iya, lagi cuti juga nggak boleh ya? Ya izin Pak Hakim menambahkan. Ya Jadi silakan. memang, artinya ini sebenarnya perlu menjadi perhatian untuk seluruh pihak ya Pak ya, baik kepala dinas terkait kepala sekolah maupun kepala sekolah di satuan pendidikan untuk memperhatikan tanggal penerbitan ijazahnya. Nah jadi memang sama seperti sebelumnya yang berwenang itu adalah yang definitif dan PLT gitu. Nah tapi memang kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada pembatasan tanggal penerbitan. Nah sekarang kita tidak ada batasan tanggal penerbitan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dengan ketentuan atau sistem yang kita bangun ini tidak ada lagi batasan kapan ijazah ini dapat terbitkan. Nah kalaupun peserta didik memerlukan keterangan lulus, satuan pendidikan itu menerbitkan yang namanya SKL pada tanggal penetapan kelulusan. Jadi kalaupun ada situasi-situasi di mana terdapat waktu kepala sekolah definitif ataupun PLT-nya belum dapat menerbitkan, yang pasti yang boleh menerbitkan itu adalah definitif dan PLT. Kapanpun itu diterbitkan. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalaupun ada kegiatan-kegiatan di luar kalender pendidikan yang perlu dilakukan, ini tentunya kami berharap perlu diperhatikan sehingga harapannya ijazah ini bisa secepat mungkin diserahkan ke peserta didik. Tapi kalaupun ada hal-hal force major ataupun hal-hal lain yang tidak dapat dihindari, nah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita batasi penerbitannya tanggal 31 Juli, di dalam sistem ini, di dalam kebijakan, di dalam Permendikbudristek nomor 58 ini, tidak ada batasan waktu penerbitan ijazahnya. Tapi yang kembali lagi, seperti yang diingatkan oleh Bu Sesjen tadi, apa yang kita lakukan di sini adalah pemberian layanan ataupun hak peserta didik. Nah ini mungkin yang menjadi nilai moral yang perlu kita pegang ketika kita akan menerbitkan ijazah bagi peserta didik ini. Tapi prinsipnya kembali lagi sesuai dengan yang ada di pedoman hanya dapat ditandatangani oleh definitif ataupun PLT. Itu Pak Hakim. Ya, cuman gini Mas Haris, permasalahannya adalah
ketika penetapan DNT itu. Oke. Kalau dia memang sudah berangkat haji, penetapan DNT-nya ini seperti apa? Karena kan ada tanda tangan kepala sekolah. Betul. Apakah nanti kepala sekolah bawa materai dan stempel ke Mekah, terus nanti numpang ngeprint di mana, stempel. Tapi itu juga nggak boleh, katanya lagi cuti. Cuti boleh nggak seperti itu? Nggak boleh juga Pak Saris. Mungkin ini minta pandangan di level lebih tinggi, seperti apa kasus seperti ini agar teman-teman juga tidak melanggar atau menyalahi apa yang akan dilakukan. Apakah nanti tertuang di dalam tambahan juknis atau seperti apa kalau memang kasus seperti ini. Jadi sepertinya ini harus ada, ya nggak tahu ya, dan ini sih dari kebijakannya ada di tim PDM ya Pak. Kami hanya sebagai tim Pusdatin yang menyiapkan aplikasi. Silakan Mas Haris. Cek. Kalau tadi kan konteksnya kita berbicara penandatangan ijazah ya Pak ya. Yang kita atur itu tanda tangannya kepala sekolah definitif ataupun pelaksana tugas. Nah kalau dalam hal penetapan kelulusan ataupun SPTJM ini, kita tidak ada aturan tentang batasan siapa yang berhak menandatangani. Tapi yang pasti untuk ijazahnya itu yang definitif dan PLT. Untuk ijazahnya itu yang kita atur. Sedangkan untuk dokumen SKL, surat penetapan kelulusan ataupun SKL ataupun nanti SPTJM, nah ini kan kembali ini adalah produk sekolah ya. Produk sekolah. Nah pertanyaannya tatanan SK Dinas di sekolah itu seperti apa? Apakah memungkinkan untuk menerbitkan yang tadi contohnya surat penetapan kelulusan ini? Nah ini kita kembalikan ke konteks tata dinas yang ada di sekolah ataupun di daerah masing-masing. Tapi yang tadi dibatasi definitif dan PLT itu adalah untuk penerbitan ijazahnya. Oke. Gitu. Ya berarti ini harus ada diskusi dulu ya. Iya Pak Hakim. Mana ya? Izin ya, tadi kenapa tadi menyebutkan PLT juga dalam diskusi kita yang pertama untuk satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah atau sekolah negeri. Rujukan kita adalah Undang-Undang Administrasi Negara di mana PLH itu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis. Maka kemudian secara hukum penetapan bahwa kepala satuan pendidikan ini kan ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam hal ini bisa dimandatori kepada pejabat turunannya, tetapi dia adalah sebuah struktur yang definitif. Maka kemudian secara legal hukumnya, maka dia dapat dilakukan oleh pelaksana tugas sesuai dengan keputusan. Nah itu yang kemudian difahami dalam konteks administrasi negara Pak. Jadi makanya kemudian pelaksana harian itu tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Jadi itu mungkin koridornya, mengapa tadi di awal dikatakan. Mungkin juga kita masih kuat pemahaman kita di beberapa regulasi sebelumnya kan, ada keputusan Beskap dan sebagainya, pernah di PLH boleh dan sebagainya gitu. Tapi dalam ketentuan ini memang hanya dua itu Pak, yang pertama definitif dan kedua adalah PLT. Demikian tadi Pak Herman ya dari SIAK. Iya, makasih banyak. Berarti ini kan yang kita diskusikan ini terkait dengan SPTJM-nya ya. Kalau ijazahnya sudah jelas bahwa yang bisa menandatangan PLT atau yang definitif. Nah berarti nih ketika nanti ada salah satu kasus, contoh ada kepala sekolah yang akan berangkat haji. Khususnya di jenjang SD nih. Kalau SMA kan ini udah mendekati ya. Ketika nanti penetapan SD di tanggal awal Juni, ternyata dia sudah melakukan keberangkatan haji. Untuk penentuan SPTJM-nya ini berarti bisa diwakilkan oleh PLH. Seperti itu dong? Ya enggak? Ini SPTJM nih, bukan ijazah. Iya, berarti nanti ada modifikasi di format SPTJM-nya ketika untuk penandatanganan khusus kepala sekolah yang berangkat haji sebelum tanggal penetapan SPTJM ataupun kelulusan satuan pendidikan di jenjang SD dan SMP.
Gimana Mas Yudan kalau seperti itu? Bisa ya? Oke. Enaknya kita dapat nih informasi kepala sekolah mana saja yang mau berangkat haji. Iya enggak? Jadi langsung kita flag aja tuh. Sekolahnya ini, langsung jadi nanti formatnya disesuaikan dengan statusnya dia yang berangkat haji. Tapi itu udah ada solusi, yang penting kalau penandatanganan ijazah itu tetap dilakukan oleh kepala sekolah definitif ataupun PLT. Seperti itu. Sudah ya? Sudah jam 9? Sudah jam 9? Mungkin satu lagi Ibu, satu lagi ya, satu lagi Ibu, satu lagi. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, tanggal 29 dan tanggal 30 itu sudah ada nanti bimbingan teknis seperti ini langsung ke provinsi. Jadi kalau provinsinya kecil itu kita akan gabung ke beberapa provinsi. Itu satu Zoom. Nanti di tanggal 29 ada 5 gelombang, di tanggal 30 pun ada 5 gelombang. Nanti jangan khawatir, tanyakan di forum itu. Seperti itu. Silakan Bu, terakhir Bu. Dari Bapak? Tapi ada Ibu Pak. Nanti satu lagi Pak sebenarnya. Ayo Bu. Ya, terima kasih Pak Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini banyak sekali Pak sebenarnya pertanyaan yang akan kami ajukan. Ini dibatasi satu atau dua hanya aja Bu? satu? Dua. Oh iya, yang pertama Pak, ini tadi yang baru saja kita diskusikan, mohon nanti ada surat edaran Pak. Terutama nanti sekolah ini melakukan validasi atau melakukan kelulusan itu kapan, dinas juga kapan, itu nanti biar jelas Pak. Terus yang kedua, nanti kalau ada masalah apapun dengan e-ijazah, kita bisa menghubungi yang narasumber siapa Pak. Nanti jadi kita tidak kebingungan Pak. Terus yang ketiga, ini nanti Dua cara, Bu, dua. ya, satu enggak boleh Pak. Dua nggak bisa. Karena Waduh. ada bapak dari Papua mau tanya. Setengah saja Pak, nggih. Nggak usah, dua aja. Waduh. Cukup dua. Ya Pak, terima kasih Cukup, Pak oke. Hakim. Ya, Wassalamualaikum. makasih banyak Ibu. Jadi jawabannya dari dua pertanyaan itu sebenarnya sudah ada di dalam Juknis Bu. Ibu udah dapat Juknisnya belum? Ya Pak, Ikro nggak Bu? Ikro. Bacalah. Jadi baca dulu semua. Di semua itu penetapan tanggalnya semua sudah ada. Sebagaimana tadi Pak Kakak Surya menjelaskan 14 hari setelah penetapan itu dilakukan semuanya. Itu sudah ada Bu penjelasannya terkait dengan hal tersebut. Yang kedua kaitannya dengan tadi apa? Apa dah? hubungi Pak. Nomor kalau yang kita bisa dihubungi ada langsung saja kesulitan. ke ULT. Nanti ada di ULT atau enggak nanti bertanya di grup Pusdatin. Dinas Pendidikan sudah ada grupnya Bu masing-masing. Clear? Silakan Pak. Mas, depan satu terakhir Mas. Ya Pak. Baik Pak, selamat malam. Saya dari Papua. Saya mewakili 6 provinsi. Mantap, kita beri aplaus Bapak. Ya. Dari Papua mana Pak? Dari Papua Barat Daya, Sorong. Oh iya, siapa? Jadi dari penjelasan ini, dari sosialisasi tadi sampai dengan saat ini, saya tadi duduk-duduk lihat kami provinsi ini tidak punya peran sama sekali terhadap kebijakan pengelolaan ijazah ini kan. Mungkin teman-teman di pusat sudah tahu itu. Karena kami di Provinsi Papua, 6 provinsi itu, kami tidak punya kewenangan untuk ngurus SMA sampai ke tingkat bawahnya itu. Kami hanya urus SLB, SD,
LB, SMP LB dan SMA LB. Jadi itu saja yang kami urus. Dan itu saya juga selama ini di Papua sana juga mungkin teman-teman dari Kemendiknas ini juga dulu tidak membantu kami sebenarnya. Ya ketika undang-undang itu dicetuskan di pusat sini kan mungkin berikan pertimbangan ke masa dari 38 provinsi di Indonesia itu ada kewenangan provinsi untuk mengurus. Tapi kami di Papua 6 provinsi dengan adanya OSUS itu kami provinsi tidak sedikit pun ya jenjang pendidikan mulai dari TK sampai ke SMA kami tidak urus. Kami hanya urus yang tadi yang berkebutuhan khusus itu. Iya. Ya mungkin Iya Pak. peran kami nanti bagaimana, jangan sampai hal seperti ini terjadi lalu pusat mengatakan mau kenapa provinsi tinggal nonton saja gitu atau tidak berperan. Ini nanti kasus akan terjadi contoh ya, nanti mereka tanya kita, tadi Bapak bikin kasus itu kan tidak mungkin kalau orang sudah tahu bahwa dia sebagai kepala sekolah, tidak mungkin dia pergi naik haji, itu tidak mungkin. Hal yang mungkin itu jadi kepala sekolah terus pada saat itu juga dia berhalangan tetap. Ya meninggal dunia siapa yang menandatangani itu? Apakah kepala dinas yang tanda tangan atau karena ini ijazah bukan ijazah ini kan tidak ditandatangani oleh PLT. Ini kita harus sepakat ya kalau kita yang ada di sini biasa kelola APBD itu kan namanya PLT itu atau PLH ya itu tidak bisa menandatangani surat-surat yang berharga. Mungkin ya tugas-tugas ke apa begitu, tapi kalau ijazah status yang menandatangani itu definitif. Ya kalau definitif belum dilantik ya mungkin apa tingkatannya siapa? Apakah kepala dinas? Ya tergantung bupati yang memberikan penunjukan. Ya. Ya mungkin saya minta peran kami di 6 provinsi yang itu bagaimana terhadap kebijakan pengelolaan ijazah ini apakah? Iya. Baik Pak. Cukup Pak? Ada lagi? Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, ini kalau kita bicara di Papua memang SLB itu hanya ada 1. Di Papua ya Pak, dari 6 provinsi itu SLB itu cuma ada 1 plus ada 7 sekolah kekhususan ya, keolahragaan atau apa yang memang itu langsung di bawah dikelola oleh provinsi. Itu hanya berarti 8 sekolah. Nah nanti kalau di Papua Barat Daya tidak ada di antara 8, ada 1 berarti fokus di situ Pak. Mungkin nanti saya juga nggak bisa apa ya, ini saya juga takut salah ya Pak ya. Peran dari provinsi ini seperti apa agar bisa juga seperti provinsi yang lain mengelola seperti itu ya Pak ya. Pak Kakak Surya, apakah Kakak Surya bisa menjawab atau memberikan sesuatu agar teman-teman yang Papua ini bisa seperti di provinsi-provinsi yang lain mengelola seperti itu. Silakan Kakak Surya. Pandangannya mungkin pandangan yuridis saja Bapak. Apa? Jadi bukan berarti tidak diperhatikan. Yang pertama dasar pijakan kita yaitu kembali kepada Undang-Undang Otonomi Khusus Pak. Jadi mandat itu sudah ditetapkan bersama Presiden dengan DPR RI. Nah hal itu yang kita selaku Kementerian Suburusan Pendidikan menghormati dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Nah dalam hal provinsi saat ini diberikan kewenangan pengelola pendidikan khusus, maka itulah yang menjadi mandat dari atau perintah daripada regulasi. Mungkin hanya itu Pak yang bisa kami sampaikan. Iya, makasih Kakak Surya. Jadi karena kami pun di kementerian mengikuti regulasi yang sudah ada Pak, yang sudah dibuat oleh Presiden beserta dengan anggota DPR yang lain-lainnya terkait dengan kekhususan yang ada di Papua. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman Papua pun
sama seperti di provinsi yang lain, bisa mengelola SMA atau yang lain-lain. Tinggal mudah-mudahan itu bisa, agar di Dinas Pendidikan sibuk juga untuk melakukan approve SPTJM, gitu ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya dari Pusdatin, tim Pusdatin, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini dari teman-teman semua, dari Mbak Anggun, dari Mas Yusuf, Mas Seto, Pak Manik, Mas Yudan, saya mohon maaf apabila dalam diskusi ini banyak kekurangan, banyak kehilapan. Nanti 29.30 kita akan bertemu di forum Zoom lagi, masing-masing provinsi dengan pembahasan yang hampir sama seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu, karena kita keterbatasan Zoom-nya, ketika nanti akan dilakukan di Dinas Pendidikan, undang saja satuan pendidikan kalau mau mendengarkan, tetapi di dalam satu akun. Nggak bisa semua dikasih akun seperti itu, karena kita hanya maksimal satu room itu hanya 100. Jadi kalau di ruang sidang dinas, semua mendengar, operator sekolah mendengar, semuanya kalau memang mau dilibatkan. Tetapi besar harapan saya, ini kita fokuskan di dinas, nanti dinas tinggal melakukan, meneruskan ke setiap satuan pendidikan dengan mekanisme yang sesuai dengan apa yang ada di satuan pendidikan atau di dinas pendidikan masing-masing. Mungkin dari saya, mohon maaf sekali lagi apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim dan teman-teman dari Pusdatin, luar biasa diskusinya. Semakin malam sepertinya agak susah untuk berhenti ya. Tapi hari sudah semakin larut. Kita akan segera undang untuk bersama kita di sini staf khusus bidang manajemen dan kelembagaan Bapak Didi Suhardi, PhD, beserta Bapak Sekretaris Ditjen PDM, Bapak Dr. Eko Susanto, SEME. Kami silakan untuk mengisi tempat yang sudah disediakan. Cek. Baik, kembali lagi kami undang dengan hormat kepada tamu undangan kita, staf khusus bidang manajemen dan kelembagaan Bapak Didi Suhardi, PhD, didampingi oleh Sekretaris Ditjen PDM, Bapak Dr. Eko Susanto, SE, MSI. Kami silakan untuk mengisi tempat yang sudah disediakan, monggo Bapak di atas langsung. Perlu kami sampaikan, Bapak staf khusus dan juga Pak Ses, bahwa tadi terakhir para peserta sudah berdiskusi dengan tim Pusdatin. Semakin malam semakin banyak pertanyaan, semakin seru. Terima kasih bisa bergabung bersama kami Bapak Didi Suhardi, PhD. Dengan hormat kami silakan untuk menutup kegiatan ini secara resmi. Monggo Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati Pak Ses dan seluruh jajaran, Bapak, saya hormati para peserta, workshop ya, sosialisasi kebijakan pengelolaan ijazah yang insya Allah akan dimulai dengan ijazah. Alhamdulillah, saya lihat peserta dari tadi sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Lupa belum saya sebut, ada teman-teman saya, ada dari BMPS, dari Marib, yang nggak ada malah dari Muhammadiyah ini. Sudah diwakili ya? Karena saya nggak nerima undangan masalahnya.
Mungkin terlewat undangannya, jadi saya nggak mewakilkan kepada yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kami sangat berterima kasih. Ini yang ada di Zoom juga luar biasa, masih bertahan 800. Ini kalau di Papua berarti sudah jam 11. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Tadi saya kira Pak Dirjen sudah menjelaskan kenapa kebijakan ini diambil. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan termasuk daerah yang ring of fire. Jadi ring of fire itu daerah yang sering terjadi bencana. Baik kebakaran, bencana alam, bencana macam-macam yang itu bisa berakibat terhadap dokumentasi maupun filing system kita yang memang selama ini masih sangat manual. Nah tentu ini sangat baik, paling tidak juga sekaligus mengurangi termasuk mengurangi hal-hal yang sifat penyimpangan. Karena kementerian ini hampir tiap tahun, setiap pemilu, ya pilkada itu selalu ada aja dari calon itu yang komplain ke kementerian untuk itu ijazah palsu, ijazah macam-macam yang itu selalu. Saya waktu masih jadi sekjen itu saya sampai diikuti kemana-mana, diikuti karena saya diminta untuk memastikan bahwa calon ini ijazahnya palsu. Oleh karena itu dengan ijazah ini, insya Allah ini akan menjadi jalan keluar yang luar biasa. Jadi harapan saya Bapak Ibu semuanya sudah paham, karena ini sudah jam 9, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Ya, karena saya mungkin Bapak Ibu juga ingin berlibur di Jakarta di malam hari, ya, mungkin ada yang ingin cari oleh-oleh, ingin cari sightseeing Jakarta, silakan. Jadi saya tidak ingin memperpanjang ini. Tentang kebijakan kementerian saya kira sudah disampaikan juga ya tadi ya. Kita banyak kebijakan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Tentu kami berharap pelaksanaan kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat itu bisa dijalankan. Kemarin di Sulawesi Tengah Pak Menteri agak kaget karena ada sekolah negeri yang belum tahu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah oleh karena itu mungkin kami menghimbau Bapak Ibu mohon itu bisa disosialisasikan dengan baik. Termasuk program pagi ceria, ada berdoa, ada senam, ya, nyanyi Indonesia Raya. Saya kira itu juga bagian-bagian penting dalam rangka penguatan karakter. Kita terus terang akhir-akhir ini banyak jumpai informasi yang terkait dengan perundungan, kekerasan, bullying yang itu hampir tiap hari ada. Nah, tentu ini merupakan masalah yang penting harus kita sosialisasikan bahwa sekolah kita itu harus aman untuk anak-anak kita. Ramah anak, ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu juga penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang yang itu juga semakin banyak, ini harus kita pastikan anak-anak kita harus terjauhi dari situ. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka kegiatan ini secara resmi kami nyatakan ditutup. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Suhardi PJ yang sudah berkenan untuk menutup kegiatan kebijakan pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada hari ini. Terima kasih juga Bapak Ses Dirjen PDM yang sudah berkenan untuk mendampingi Ibu Kabak. Terima kasih juga sudah senantiasa membersamai. Terakhir saya punya pantun buat Bapak dan Ibu sebelum kita berpisah bersama-sama dari ruangan ini. Belum. Pergi memancing mencari ikan. Tak bisa mancing jikalau badai.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kami haturkan sudah membersamai kegiatan ini sampai dengan selesai. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak dan Ibu semua, untuk semangat yang luar biasa, untuk antusiasmenya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami haturkan kepada Bapak dan Ibu semua. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Untuk Bapak dan Ibu kami silakan untuk menikmati coffee break terlebih dahulu sebelum nanti ada penyelesaian administrasi di depan ballroom ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semua mewakili seluruh panitia yang bertugas. Kenapa? Foto bersama dulu ya. Oh ini di layar sudah kami tayangkan untuk Bapak dan